وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa ila hadratin jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan adab ketika dalam keadaan senang atau dalam keadaan bahagia. Kita ulangi sedikit. Di antara adab-adab ketika dalam keadaan bahagia, yang pertama itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang diberikan oleh Allah terus bertambah. Jadi dapat nikmat apapun, hati senang seperti apapun, yang pertama kali yang harus kita lakukan itu bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Untuk mengungkapkan perasaan kita bahwa sebenarnya yang memberikan kebahagiaan itu adalah Allah. Jangan sampai bersyukur kepada Allah di belakang seakan-akan yang bakal hendak kita, seakan-akan kita tuh ketika senang bahagia karena kapasitas diri kita. Memang hebat, aku memang harap, memang tidak. Ketika dapat nikmat apapun, alhamdulillah. Ketika dapat apapun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa kita itu seorang hamba. Dapat nikmat aja yang kita ingat adalah Allah. Kadang-kadang manusia itu begini, bila dapat ujian baru ingat Allah. Bila dapat nikmat Allah tertinggal. Yang dibicarakan selalu ya, memang hebat kamu beli toko di pasar pagi 30. Memang hebat Allah tertinggal. Pian Haji Jamin kemarin sendiri kalau bisa kumpul. Kalau kita kemarin datang ke sekumpul dada hatinya kita ini melihat di sana kayak manusia banyaknya yang terdeteksi pakai HP itu 4,9 juta. Itu yang punya HP, yang nini kada ber-HP berapa banyaknya? Rata-rata orang berangkat itu 4 orang, 5 orang yang ber-HP bisa dulu.
bisa sampai 8 juta manusia. Pak Haji jamin aja kalau pada ulun pegang tangannya misalkan banyak Allah. Ya, seriusnya berjalan situ. Bayangkan ya. Padahal itu malam Sabtu, ya, malam Sabtu aja susahnya benar. Padahal diundang ada undangan apa ada. Bayangkan kan manusia yang pulang lagi ada mahasiswa ulun nya bergaul di pengadilan agama menulis kasus 11 jam 11 kilometer. Ada apa dengan angka 11? Tapi namanya hati senang, santai ya. Dan bisa kumpul semalam kan ilmu ekonomi ada jalan. Ilmu ekonomi ada jalan. Maksud pelajaran apa? Mestinya di setiap ada acara di mana ada perkumpulan orang, di mana banyak orang, harga pasti naik. Penelitiannya di mana-mana pameran apa itu makanan pasti naik. Dan nyatanya di sana duit gak ada laku. Bayangkan, gratis semua. Bahkan relawan itu, lihatlah, jangankan manusianya yang diinginkan apa istilahnya, yang dilayani, helm dilayani juga, helm lah. Orang datang bermotor, helm banyak, ya tuh dibungkus ibuhannya juga, supaya apa? Supaya kalau hujan, pada kehujanan, jangankan manusianya, helmnya aja dibungkus banyak. Banyakannya, kalau datang ke malam habis itu acara di musola, banyaknya manusia. Kalau dia bisa masuk, tahu jalan tikus kan, nanti tempatnya berhari mengaji. Jadi pulau datang nama sisa di sana bapak, ya. Bayangkan kita kan jalan, ya. Orang di sana menyumbang banyak, ada pakai sakesa, ada berapa, sampai tenang aja. Ada nama nyumbang sapi 200 ekor, biasa. Kita hanya nyumbang sehitung malah 3 bulan biasanya ada untung. Tenang, dia lihat bulan Maret ya Allah itu luar biasa. Itu fenomena luar biasa. Hari Kamis yang mulai Rabu, Kamis itu kan di bandara orang bertungguan dan masyarakat gratis, di pelabuhan gratis. Nah, jadi yang pertama syukur kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemuan menemani orang Jawa, orang Sulawesi itu ada jemaah ulun, itu ada orang Bugis, Pak Haji Andi Bonang, bos besi tua pipa yang tinggal di rumah Citra itu bawa keluarga sebis yang belum sewakan rumah, menangis kalau di sini dan pernah ada acara kayak gini. Syukur kepada Allah. Syukur ini bila dapat nikmat itu ingat yang di atas. Ingat yang di atas itu supaya kita tidak sombong. Sombong orang datang karena datang tidak orang tetap acara. Padahal yang didatang itu apa? Ceramah karena yang uniknya tuh dia malam Sabtu itu semalaman ujian, malam Minggu ujian, malam Senin itu ada rintik sedikit saja, bahkan ujian. Nah, habisnya ujiannya lagi. Alhamdulillah. Ada kesenangan luar biasa, kesenangan luar biasa. Kenapa jadi kayak gitu? Karena Sidin Bahari juga luar guru yang luar biasa, orangnya Sidin dengan orang. Jadi jadi ulun, nyatakan ulun di
situ tahun 91 sampai 94. Sekumpul itu 90 mulai pindah ke sana. Adik kuliah itu 93 sampai 96 kuliah, tahun 2000 kembali ke sana lagi. Sampai sekarang isi rumah di sana. Jadi Sidin itu bila ada pembacaan, apakah orang mau undang, nanti Sidin mau utus anak buah Sidin. Orang mau undang itu rumahnya di mana, keadaannya kayak apa. Nanti anak buah Sidin kemanakan orangnya ini, nah gak ada duit pun juga Sidin. Hantarkan duit ke sana di Sidin. Bayangkan, hantarkan duit ke sana. Supaya apa? Orang makan acara kita gembira. Sidin datang dua hati senang. Yang kedua, tidak mengerjakan perkara apapun di luar batas normalnya. Nah, kayak malam-malam baru tadi, ya Allah, yang berlebihan. Melihat ada di lambung berdua kan dua kan. Ulun aja berjalan harus pakai rumah telinga sakitnya. Oh ya. Artinya kan senang, misalnya senang. Makanya hati-hati kata di Kalsel, di mana banjiran juga. Ya tapi banjir terus nih. Tidaklah tidak lewat-lewat saja. Kayak ini. Tapi uniknya di daerah Martapura itu ada Subayang Jumat itu berjukung. Ya, di jukung itu berdua. Ayo Pak. Imamnya di jukung, makmumnya di jukung, tapi di dalam masjid semua. Biasanya bawa saja dan jualnya Pak tuh tapi di dalam jukung. Kau lihat ada di dalam pagar mungkin dalam banyu. Tapi kan anak-anak sekolah ada libur, tetap sekolahan. Ya kan? Duduknya bersilaan semua di atas kursi. Dari bawah banyu. Namun kita mungkin sedikit saja gulingan di rumah. Pray. Kalau melihat anak-anak itu takjub luar biasa. Majid. Gurunya juga berspesial tidak. Karena di bawah paus ini banyak. Tapi tetap tidak menyebutkan keinginan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi tadi yang kedua tidak mengerjakan perkara apapun di luar batas normalnya. Kemudian tadi apa lagi? Yang paling ini adalah tidak menjadikan sebab kebahagiaan itu hanya sebatas perkara dunia. Maksud kayak gini ya, berdagang atau buat pasar pagi misalnya dapat toko pas, kemudian jejer pas, senang kan, dapat untung besar. Jangan cuma keuntungan itu yang kita dapatkan, mestinya dengan keuntungan yang besar berbanding lurus dengan ibadah yang banyak. Mestinya ini rumus akal, malah ini rumus akal secara akal. Mestinya orang itu makin banyak duit, makin banyak istirahat. Yalah. Secara akal, makin banyak duit, makin banyak toko, makin banyak simpanan, makin nyaman duit, makin nyaman istirahat. Tapi ternyata ada justru makin banyak duit, makin banyak duit. Nah ini salah. Di mana salahnya yuk? Salahnya mestinya makin banyak penghasilan, makin banyak duit, makin banyak istirahat. Nyatanya kebanyakan kita itu makin banyak rezeki Allah berikan, makin sibuk waktu. Hati-hati kalau kayak gini, jangan sampai nanti surah At-Takatsur muncul alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia sibuk bermegah-megahan, mengumpulkan harta, pada sampai beribadah, tiba-tiba pas mati dalam kubur hanya sadar mati orang sudah. Jadi mestinya gini, makin banyak rezeki ibadah makin banyak. Nah, ibadah ini tergantung gawian masing-masing.
Kalau ulama ibadahnya dengan ilmunya, kalau pejabat dengan jabatannya. Nah, pejabat itu kan dosa lawas-lawas ke masjid, jangan. Pejabat itu wajib-wajibnya aja. Habis itu udah kembali ke kantor. Jangan sampai karena mana namanya bupatinya mana, camatnya mana, main duha lagi mau berapa rakaat, kasihan pulang. Pejabat itu intinya kayak apa caranya kemaslahatan. Pejabat itu tangan penting. Ini yang penting. Dia lihat di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar habis sholat zuhur di mana? Duduk di atas rumput dulu di bawah kurma. Bayangkan duduk sini menghadapi umat. Siapa tahu ada yang nanti hendak kalau kesah atau menyampaikan persoalan. Ada begitu. Jadi pejabat itu ibadahnya apa? Menyelesaikan persoalan umat. Sama orang sugih. Nah, orang sugih itu harus banyak-banyak beribadah dosa. Yang banyak-banyak beribadah. Orang sugih itu ibadahnya berbagai ya. Misalnya Masjid At-Tayyib anak mengatakan jangan Islam merah butuh perdana berapa ya? 20 juta. Nah, ujar Rasul berapa duit ada? 10 oke aku 10. Nah itu masuk gitu. Masuk itu harus bayi-bayi mati. Masuk itu dengan ininya aja nah. Masuk gitu. Ada perlu bayi mati kalau hati-hati dalam sejarah Abu Bakar itu banyaklah meriwayatkan hadis karena Abu Bakar pedagang, Umar ada banyak karena Umar bisa kebun, Utsman mana Utsman sama kebunnya banyak. Yang banyak meriwayatkan hadis kan siapa? Abu Hurairah. Yang lain kan ada tapi duitnya itu diberikan untuk kemaslahatan umat. Itu ibadah. Sama kayak ulun dulu misalnya kami dulu jadi petugas haji, petugas padahal sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada sholat 100.000 rakaat di masjid lain. Ya kalau tapi ulun waktu-waktu tertentu aja ke masjid. Kenapa? Karena cuma menjaga jamaah lebih afdal. Tugasku adalah ibadahku. Tak tinggal ke masjid nenek-nenek mati berusaha urut. Bayangkan ya, yang dibawa 30-an bawa kursi roda. Nah risiko tinggi 50-an mulai kan dijagain. Nah jadi tadi ini bila kita dapat bahagia jangan sebatas urusan dunia. Kadang-kadang kita sujud syukur jangan, bukan sekadar sujud syukur itu, bukan sekadar itu, tetapi apa? Ladang akhiratnya juga mana. Makanya dalam kitab itu disebutkan bila kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan syukur, tanda orang syukur itu 2. 1 banyak beribadah. Ibadah ditingkatkan beribadah, ditingkatkan ibadahnya, ditambahi. Yang orang sugih sedekahnya berbanyak, yang orang awam ibadahnya bertambah. Andai kata pejabat kemaslahatannya bertambah. Itu namanya ibadah meningkat. Yang kedua, banyak-banyak berbagi dengan siapapun. Banyak-banyak berbagi. Biar hati maaflah. Kayak semalam Haji Jabir pesawat kan mobil pesawat amannya bermobil orang ada yang sampai 28 jam aja datang. Yang malam itu semalam 24 jam dia datang. Belum tahu nih kenapa lawas rancang singgah ya. Tuan singgah, res area ulangan. Padahal dia malu menyumbang di jalan itu kehidupannya benar-benar itu lebih sugih daripada kita. Ada nafas pasar cuma hendak berbagi orang.
Lihat aja. Ada nama besi pohon apa? Rambutan ambilkan. Orang-orang lagi macet, ada melakukan kopi dulu, pada haus di dalam. Luar biasa. Belum tentu kehidupannya lebih nyaman, cuma dari hendak berbagi. Nah ini katanya dapat apa? Kebahagiaan. Makanya sekumpul itu bahasanya dirasa. Karena kalau rasanya tuh beda, auranya berbeda. Orang beracara banyak aja, cuma rasanya lain dan rasa beda. Datanginya kasana kan itu ada bahagia, padahal berjalan tapi semua kisah ramai ya. Walaupun pakai sarang ini sampai bawah tidak tis, tapi ramai ada ketawaan, jamaah mulut itu ada, mulai sepungkul berjalan. Dikira itu pasar Martapura itu dekat ujian kawat itu katanya tuh menaranya kelihatan, itu juga menaranya kelihatan. Soalnya jalannya jauh, tapi ramai Jakarta itu dekat-dekat ya. Karena dulu pasar Martapura itu dari jauh kelihatannya tinggi. Ya kata menaranya begitu. Nah saya itu awam 100 kilo mau lagi ya. Secara akal betul lagi dekat ya. Jalannya lumayan jauh juga. Lumayan jauh. Cuma ramiknya itu ya dirasa. Ya kayak orang sedekah ngasih orang. Padahal tidak sekedar banyak. Cuma ada kesenangan yang tidak bisa dinilai dengan uang ada. Kepuasan luar biasa. Nah, kemudian lagi, bila dapat nikmat ini yang paling juga. Tidak bila dapat nikmat itu banyak bersyukur kepada Allah, beribadah lebih kuat, banyak berbagi, tapi jangan terlalu banyak kisah. Berbagi ayo, bagi beribadah kuat ayo, cuman jangan banyak kisah. Ini kadang-kadang berduit dari pembualan, ini bahaya. Kenapa? Karena dalam kitab itu disebutkan, karena tidak semua orang senang dengan nikmat yang kita dapatkan. Banyak yang dengki itu banyak. Pasti ada yang pasti senang. Oleh sebab itu, kasih aja tidak apa-apa berbagi. Cuma jangan terlalu banyak kisah, jangan pembualan. Karena ada di pikiran orang. Tidak semua orang senang, ya, tidak semua orang senang dengan apa yang kita dapatkan. Orang habis kawin aja, biasa aja berjalan, jangan tiap hari dia ketemu orang 5-6 kali lewat, benar itu terus lewat orang mentang-mentang ini hati-hati. Jadi kita dapat nikmat itu jangan terlalu disebabkan berlebih-lebihan. Karena tidak semua orang senang dengan apa yang kita dapatkan. Dan terakhir, ketika dapat nikmat itu tidak banyak tertawa berlebih-lebihan. Bangga terus saja, biasa saja. Kenapa? Karena kebanyakan tertawa nanti bisa mematikan hati. Khawatirnya hati mati, terlalu kesenangan, terus. Nah itulah hal-hal yang berkaitan ketika dalam keadaan bahagia. Kemudian selanjutnya adab ketika dalam keadaan tidak bahagia. Dan begitu misalnya lagi apa? Emosi kah? Lagi marah kah? Misalnya lagi emosi, lagi marah. Tapi karena perkara dunia bukan akhirat kan. Misalnya hendak ke pasar duitnya kadang pesanan laki kebanyakan, atau ibu-ibu datang ke rumah babor kan, ya bisa malah laki main HP, anak main HP, babor itu nih. Maka yang pertama apa disebutkan kita merubah posisi duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadibta
faqad fa illam yadhhab anka fattaji fa innahu sayadhhab. Jika kamu dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah yang asalnya berdiri, duduk. Jika tidak hilang juga, gua berbalik. Ubah posisi duduk. Karena biasanya kalau orang emosi marah kan awak bisa bergetar, atau misalnya tuh mata merah. Orang namanya emosi marah. Apalagi ini hati-hati nanti. Buat pasar pagi banyakkah harus sabar ini. Berbagi kunci kalau usah menunggu. Ya lah. Jadi tahu kan kalau sabar ini itu buat pasar pagi ya Pak. Datang jam 7 ya, kalau juga bagi jam 11 ya. Limbah dapat di lantai 5 turun ke lantai 4 pulang ya Pak. Ujian kisahnya kan. Tahu dong punya nolak. Oh itu kisahnya. Mau kayak apa? Ada yang sudah tak buka lantai 6. Ya Allah siap ya. Hanya turun ke lantai 5 yang nah ya pulang. Mau kayak apa lagi? Ya, nah jadi bila emosi itu ya emosinya hati-hati. Hati-hati. Itu ada seorang tuh kasihan tuh dia ngulur. Maka ada bapak. Ada bapak. Dari si toko 13. Alhamdulillah dapat 11. Dua belum. Rupanya hari Rabu itu undi 2 kali lepas terus. Mulai jam 7 sampai jam 12 menggentar awak. Kolesterol naik, tekanan naik. Dan sekarang untung masih bagus. Mendatang ya. Serangan apa? Cerokah. Nah dia untung bagus bawa itu. Alhamdulillah. Jadi awan ini baru pertama nih, kedua hati kami. Awan ini juga kalau awan macam-macam loh. Belum pada epideminya apa dipikir lagi himat-himat jualan ada aja kayaknya. Cuma bila kita takut bahwa makan, bahwa minum aja. Jangan lupakan makan dan minum. Kita isi toko biar 30 pun awak setor apa gunanya? Siapa naik ke lantai itu? Tujuan hidup itu ulun marah saya Allah terus maaf lah selama seminggu 5 tahun kamu ulun kan suka ringan di sini. Jadi sini minta ulun mandi kita harus pagi malam pagi sore kalau awal mandi pada sahur ya kayak ini makanya hafal ulun membeli apa tuh hafal kan masakan pilpos menjualkan membajui mandi. Biar santainya besar pagi lah kayaknya. Belum tonton lagi kemudian belum tonton lagi. Ya, nama masalahnya ada toko bingung mencari toko. Yang banyak toko bingung hendak makan toko. Nah jadi bila kita emosi marah asalnya berdiri duduk berbalik supaya karena begini orang emosi itu biar maaflah makanya hati-hati dalam ilmu kesehatan kan disebutkan bila kita emosi itu mengembalikan apa istilahnya tuh detak jantung dan lain-lain itu perlu waktu 4 jam kada stabil. Awas loh 4 jam menormalkan 4 jam ya kan ya tolong marah mau gentar wakala emosi itu lama itu makanya pada stabil kalau bila kita stabil tekanan naik kolesterol naik dimong. Yang kedua, bila emosi baca istighfar, astagfirullah. Makanya orang berhari kan, so minum, duduk, minum. Astagfirullah. Yang ketiga, kalau kita dalam emosi,
mandi, terwudu sama sekali. Kalau dalam keadaan emosi, dalam marah, mandi, nyaman bersampo, nyaman bersambuan. Kenapa? Karena ada hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasul? Innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitan khuliqa minan nar, wa inna ma turfa'un nar bil ma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya rasa marah itu munculnya daripada syaitan. Syaitan diciptakan dari api, dan yang dapat memadamkan api itu hanya air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah. Wudu, minimal wudu, atau ada mandi sama sekali. Nyaman, bermandi, wudu, guring. Yang keempat, ada ketika dalam keadaan emosi atau marah tidak menentukan suatu kepastian. Ada boleh memutuskan suatu masalah. Hakim aja dalam emosi kan boleh. Makanya coba nanti hakim atau kadang-kadang minggu depan putusannya minggu depan ya. Padahal minggu ini bisa aja. Karena supaya minggu depan itu ada boleh tinggal membaca aja lagi supaya ketika memutuskan dalam keadaan tenang. Jadi kan boleh kita tuh emosi itu memutuskan ini. Karena memutuskan sesuatu dalam keadaan marah itu kada sesuai otak kita, emosi yang dia jalan. Biasa sama laki bini bakal lahir kan, sudah cerai sama berdua ya kalau pulangkan aku pulang sama ya sama berdua kayaknya berbeda pulang sama. Jadi keputusan apapun tidak boleh diambil dalam kondisi lagi emosi, lagi marah. Kemudian lagi selalu diam tatkala marah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan marah, maka diam. Diam seperti itu. Diam. Memang susah waktu itu lah menangis ya. Jadi jangan melakukan sesuatu hal yang lain. Ya aja. Apa aja, dinikmati aja. Dinikmati rasa nyikir kesemarah ya aja. Kemudian lagi yang keenam, mengingat kematian dan berdirinya di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kalau kita marah, ingat mati. Kalau dimarahi Allah, kalau kita lagi emosi, lagi marah, ingat kematian. Jangan sampai pas mati dalam keadaan emosi. Ada bagus nanti. Ingat kematian. Yang ketujuh, membaca isti'adzah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala melihat seseorang yang sedang dalam keadaan marah, ujar Nabi, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Sesungguhnya aku mengetahui kalimat, seandainya dibaca maka hilang rasa marahnya, yaitu jika dia membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Nabi bilang kalau kalian marah, baca kalimat itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena iblis itu kan orang emosian terus. Iblis itu hidupnya kadang emosi, dendam emosi marah. Kenapa? Karena tiap hari gawiannya menggoda kita. Ya Allah, dendamnya padahal nambah masalah. Nabi nenek moyang kita, Nabi Adam lawan iblis kan.
kita diumpamakannya ya kan? Daripada punya emosinya. Yang ke-8 membaca doa. Doa ini banyak. Ada doanya Allahumma firli dambi wazir ghaidha qalbi wa ajali minasyaitan. Ya Allah ampuni hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Yang ke-9 membaca salawat Nabi, membaca salawat kan. Jangan menjauhkan sesuatu yang tidak baik. Yang ke-10, nah ini bagusnya. Berpikir tentang keutamaan orang yang menahan rasa marah. Jadi kalau kita lagi emosi, ingatkan keutamaan orang yang dapat menahan rasa marah. Ada keistimewaannya. Apa kata Nabi? Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adahu. Barang siapa yang menahan rasa marahnya, niscaya Allah akan menahan azabnya terhadapnya. Satu hadis. Kita ini misalnya lah, kita kan marah boleh dua hal. Satu boleh jadi karena kita benar, yang kedua boleh jadi karena kita salah. Tak asik misalnya. Kemudian kita ada melawan dia banyak sudah kita ingatkan tahannya aja. Maka kata Nabi, siapa yang menahan rasa emosinya walaupun benar pun, ini urusan dunia, urusan akhirat lain lah. Urusan dunia, maka Allah akan menahan azabnya pada kita. Kalau kita bisa menahan rasa marah dengan siapapun, andai kata suatu saat kita berdosa, Allah menahan rasa marahnya juga lawan kita. Atau hadis Nabi lagi yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil hurusya'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan rasa marah padahal dia mampu untuk melakukan balasannya, mampu, dia ini benar, tidak ada salah, ini tidak ada salahnya, ya kan? Bujur pihak yang benar, tapi dia mampu untuk tidak membalasnya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk dan diperintahkan memilih bidadari di surga yang mana dia senangi. Misalnya kita benar, kemudian kita tidak membalas, dan biarkan aja kita ada emosi, kita tidak balas, ya Allah, tidak balas, kita tahan aja rasa emosi tadi, walaupun posisi benar, karena kita ada omong masalah, ya Allah, jangan bos omong hidupnya terjadi masalah manusia, banyak. Kalau kita salah, yang penting ini sih. Orang itu kalau ngomong membicarakan kita, bicarakan kita lah, menggibah kita, menghina kita, mengolok-olok kita, menginjek kita, misalnya, andai kata yang dia sampaikan itu benar misalnya kan, benar, ampuni hamba ya Allah, nah itu bagus. Tapi andai kata yang dia sampaikan itu tidak benar, biasanya tidak akan benar, ngamuk kita ya kan, maka itu usah marah, ampuni dia ya Allah, selesai. Itu aja. Jadi andai kata orang itu ngomongin kita, ya, terhadap yang membuat kita jengkel, maka dan lain-lain. Kalau kita tidak benar yang disampaikannya, apa kita Allah ampuni dia. Kalau yang disampaikannya benar, ampuni hamba ya Allah. Makanya guru dari berkesan disindir. Ada orang memusuhi sindir, marah sindir ada, disampaikan sindir lagi, itu guru disindir. Ini orang memusuhi kita, menjelekkan kita, memusuhi kita, menghina kita, itu guru di sini. Lalu bingung, kenapa dibilang guru? Karena biasanya ini yang mau ngoliti kita habis-habisan musuh. Ya Allah, kalau kawan orang menyambati, tidak mau.
Kalau musuh lihat halus di fungsinya, yang bahari, tahu tak saya itu mungkinnya. Itu kalau musuh. Nah justru itu yang bagus. Justru ini yang bagus dia buruk. Kenapa? Membuat kita introspeksi ini buruk. Saya tahu aja kalau berobat ke dokter penyakitnya apa. Dokter tidak akan pernah mengobati kalau tahu penyakitnya. Tahulah penyakitnya. Dia sudah tahu. Sama-sama. Kita kadang-kadang tidak tahu penyakit kita. Karena bahkan tahu. Karena kawan-kawan malah kasih tahu. Tapi yang ngasih tahu itu adalah orang yang benci dengan kita. Si Anu tuh ini, si Anu tuh ini, si Anu tuh ini ya. Nah, itu yang bagus. Justru dengan itu kita terima kasih. Makanya bila kita disebut orang, digunjing orang, digibah orang, andai kata gunjingan itu benar, kita minta ampun kepada Allah. Andai kata gunjingan itu tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Selesai. Intinya apa? Intinya kayak tadi nih. Kita kadang benar digunjingnya, tapi kita kadang marah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat Allah akan memanggil kita, dipanggil Pak Jamin sini, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Jamin, hendaknya mana bidadari pilih seorang, jangankan di dunia aja nah dipanggil orang kota Ojo wali kota, dia hendak makanan mana ambil dulu. Itu di hadapan seluruh makhluk dan kiamat. Artinya apa? Orang yang dapat menahan emosi itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hadis ketiga. Salah sulman kunna fihi awahu fi kanabi wa nasyara alaihi rahmatahu wa dakhalu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qadara ghafara wa idza ghadiba ghadaba. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara jika seseorang melakukannya maka Allah akan menempatkannya dalam naungannya dan mencurahkan rahmatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini 3 perkara ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang melakukannya, orang itu selalu dalam naungan Allah, dalam curahan rahmat Allah, dan orang ini pasti masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga. Apa itu? Siapa 3 golongan itu? Ada 3 hal itu apa? Yaitu yang pertama, idza u'tiya syakara, seseorang yang apabila diberi rezeki dia bersyukur. Bini diberi lagi ngambil 300.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. Pray, alhamdulillah. Berapa? Sebenarnya duit itu tergantung kita aja kan. Berapa cukup aja, kadang-kadang cukup aja. Bila diberi rezeki, syukur. Kemudian apa lagi? Wa idza qadara ghafara. Jika ia mampu membalas, justru memaafkan. Yang kedua, apa? Jika ia mampu membalas, mampu hebat lagi, tapi tidak boleh ampun saja. Kemudian yang terakhir, idza ghadiba fatara, dan apabila ia marah, ia tahan. Bila 3 itu, bila dapat nikmat syukur, bila misalnya diuji orang macam-macam, Allah balas dan lain-lain, maafkan aja. Ya, bila dia marah, dia tahan aja. Kenapa? Karena supaya ada bermusuhan kisahnya, ada memperpanjang, ada perlu klarifikasi macam-macam. Ini hidup itu hilang seorang kisahnya, ya pasti hilang seorang yang jadi panjang. Itu kalau kita menjawab, kalau ya lah. Coba kita berandai hilang seorang, kalau sudah
Ya manja dia. Orang lagi bini itu, nah kalau bini ngomel asal dia manja selesai. Tapi sahutnya satu kalimat balasan 20 kalimat ya. Panjang terus panjang. Kalau dia manja nanti gaya. Karena kata Nabi di dalam hadis yang lain, orang hebat itu bukan orang yang menang berbulan dari orang takut bulat ya, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan marah. Itu kan hebat. Posisi benar tapi mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Abad Rasul itu sifat yang paling nampak beliau itu dua. Satu pemaaf, yang kedua pemurah. Dengan orang pemaaf betul, ada mau membalas. Bahkan orang yang mau musuhi kawannya sendiri dibagi sedikit duit lagi. Kita orang mau musuhi nyata ada di hati. Ya Allah, apalagi miskin, nah itu orang aku itu dulu tuh. Bayangkan, nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya tidak mohon maaf. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi Rasulullah wa ta'ala bima 'allamana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.